Selamat kita bertemu kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita mau menaikkan pujian penyembahan kita. Kita merindukan kuasa Roh Kudus boleh dicurahkan buat kita semua. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, glory, haleluya. Haleluya. Kami naikkan syukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari ini kami boleh ada. Kami boleh ada di dalam pimpinanmu Tuhan. Kami boleh ada di dalam pemeliharaanmu Tuhan. Dan malam hari ini kami rindu kuasa Roh Kudus. Kami rindu Roh Kudus-Mu memenuhi kami semua umat-umat Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, bukan dengan kuat, bukan dengan gagah kami, tapi hanya oleh Roh-Mu kami akan mampu berjalan. Sampai langkah terakhir kami mau tetap menjaga iman kami. Hanya Roh Kudus yang memberi kekuatan bagi kami. Hanya Roh Kudus yang memberi pertolongan bagi kami. Hanya Roh Kudus penolong kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah doa ini ke dalam tangan-Mu. Dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biar Roh Kudus yang bekerja di tempat ini melawat kami semua umat-umat Tuhan. Baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Glory, haleluya. Amin, haleluya. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Jadikanku alatmu, biar belas kasihan-Mu Bapa, biar belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Kami berkumpul
belas kasihan-Mu Bapa, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh bumi ini, sampai seluruh negeri ini dipenuhi hati kemuliaan-Mu, sampai seluruh tempat ini, sampai seluruh tempat ini, sampai seluruh hati kami, seluruh hati kami dipenuhi api kemuliaan-Mu. Amin, 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 haleluya, 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 sampai seluruh hati kami dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Itu kerinduan kami, haleluya, haleluya, ini kerinduan kami, haleluya, 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 glory, amen, haleluya, glory, haleluya, 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 amen, 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 haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan dan Raja kami, haleluya, kami sembah Engkau, amen, amen, haleluya, glory, haleluya, kami sembah, haleluya, Yesus, amin, 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 amin. Amin, haleluya, terima kasih, glory bagimu Tuhan, glory bagimu, haleluya, amin, haleluya. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia
Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu kami boleh dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus mengalir di tempat ini, mengalir di hati kami. Penuhi kami, penuhi kami. Haleluya, curahkan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kami rindu Engkau hadir, kami rindu Engkau memenuhi kami. Haleluya, kami rindu. Haleluya, Engkau melawan umat-Mu Tuhan. Hati-hati yang rindu untuk menerima kuasa yang daripada-Mu, kuasa yang dari tempat maha tinggi. Hari curahkanlah Tuhan, curahkan, curahkanlah, curahkanlah Roh Kudus-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya, haleluya Bapa yang baik. Benar Tuhan, ketika kami memiliki hati yang menyembah di hadapan Tuhan, maka mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi malam hari ini. Biarlah Tuhan curahan Roh Kudus terus Tuhan menyertai setiap hati kami, memulihkan kehidupan kami di saat hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan dapat berbau harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebentar Bapa yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan sudah memberi dan menaruhkan urapan yang baru bagi hamba-Mu. Agar apapun yang hamba-Mu sampaikan bagi kami seluruh sidang jemaat-Mu, itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu di saat malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita memasuki hari kedua di dalam doa pencurahan Roh Kudus yang biasa setiap tahun selalu kita lakukan, dan tahun ini menjadi tahun yang berbeda. Kenapa? Karena kita lakukan di rumah masing-masing. Tapi saya percaya sekalipun kita melakukannya di rumah masing-masing, itu tidak menghalangi cara Tuhan bekerja. Karena setiap doa kita, setiap pekerjaan Roh Kudus, Roh Allah itu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Puji Tuhan kalau hari pertama kita sudah dibekali lewat kebenaran firman Tuhan mengenai bagaimana caranya mungkin kita bisa menerima kepenuhan Roh Kudus. Kita harus percaya, kita harus bisa mengkoreksi kehidupan kita supaya kita bisa mengalami apa yang dibilang kepenuhan, penuh bersama dengan Roh Allah. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya hari ini kita mau belajar di hari yang kedua di dalam Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan katakan, Rasul Paulus pernah berkata di dalam Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang kedua, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Nah, mungkin hari pertama sempat dikatakan untuk kita bisa menerima Roh Kudus yang pertama adalah harus percaya. Percaya bahwa
Tuhan Yesus adalah satunya Tuhan dan Juru Selamat. Percaya dengan setiap perkataan firman Tuhan. Baik perintah, baik larangan. Kalau kita percaya, pasti kita akan lakukan. Nah, Rasul Paulus pun mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 9, dia bertanya kepada orang-orang pada saat itu. Dan saya percaya bahwa pertanyaan ini menjadi satu pertanyaan yang ditanyakan kepada umat Tuhan. Khususnya hari-hari ini. Sudahkah saudara dan saya menerima Roh Kudus, mengalami kepenuhan Roh Kudus ketika kita menjadi percaya? Nah, ironisnya kita lihat di sini bahwa ada jawaban, akan tetapi mereka menjawab belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Artinya ada juga orang-orang yang sudah percaya tapi mereka belum mengalami atau belum menerima Roh Kudus, belum mengalami kepenuhan Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang, kemudian daripadanya yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau berdoa hari kedua. Tadi saya katakan menjadi satu pertanyaan dalam kehidupan umat Tuhan hari-hari ini. Sudahkah kita menerima Roh Kudus ketika kita menjadi percaya? Saya ingat beberapa tahun yang lalu ada jemaat Tuhan bertanya, saya sudah percaya tapi saya belum mengalami kepenuhan Roh Kudus yang dimateraikan dengan tanda berkata-kata dengan bahasa lain. Apakah berarti saya nggak bisa masuk surga? Nah, firman Tuhan mengajarkan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, ada janji keselamatan. Artinya sama seperti kita mau masuk ke dalam pesawat terbang, kita sudah terima boarding pass. Kalau kita sudah terima boarding pass, hampir 90% pasti kita bisa terbang, kita pasti bisa masuk ke dalam pesawat. Tapi untuk kita boarding kita akan diperiksa berapa kali. Nah, fungsinya apa? Nah, hari ini kita belajar. Kalau kita sudah terima Tuhan, janji keselamatan pasti itu ditepati. Karena firman Tuhan yang bilang seperti itu. Tapi kenapa kita masih perlu Roh Kudus? Kenapa kita masih perlu kepenuhan Roh Kudus? Saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika doa 10 hari kepenuhan Roh Kudus, Bapak Gembala mengilustrasikan bahwa Roh Kudus itu seperti GPS, ya. Jadi kalau kita mau ke arah satu tujuan tempat, kita nggak tahu tujuannya kemana. Kemudian kalau kita punya GPS, kita set, GPS itu yang akan mengarahkan. Nanti 100 meter belok ke kanan, lurus. Nanti pertigaan 500 meter ambil kiri, belok ke kiri. Sampai akhirnya kita tujuan. Bahkan GPS itu bisa membaca mana jalanan yang macet, mana jalanan yang nggak macet. Sehingga dia mengarahkan ke jalan yang lebih efektif. Untuk kita bisa sampai ke tujuan. Nah, begitu juga dengan Roh Kudus. Kenapa kita perlu Roh Kudus? Supaya bisa mengarahkan kita ke tempat tujuan yang tepat. Mungkin kalau nggak ada GPS bisa sampai, bisa. Tapi mungkin nyasar-nyasar. Mungkin waktu kita salah jalan jadi kena macet dan lain sebagainya. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Ketika Rasul Paulus katakan, sudahkah kita menerima Roh Kudus ketika kita menjadi percaya? Artinya ada janji di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika seseorang percaya, kemudian mereka menyerahkan dirinya untuk dibaptis selam. Firman Tuhan katakan pasti orang tersebut akan menerima Roh Kudus. Amin. Karena itu janji dari Tuhan. Nah, perkaranya waktu kita mau dikasih Roh Kudus, waktu kita mau dicurahkan Roh Kudus, tergantung yang mau nerima. Mau terima atau enggak? Mau enggak saudara terima pada saat hari kedua ini untuk kita bisa dipenuhi dengan Roh Kudus? Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, Yohanes 16 ayat 13 berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran.
Sebab ia tidak berkata-kata dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Pada waktu saudara menerima Roh Allah memimpin kehidupan saudara, memimpin umat Tuhan. Firman Tuhan katakan roh itu yang akan memimpin saudara ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran seperti apa? Kebenaran yang sesuai dengan perkataan firman Tuhan. Saya pernah katakan kadangkala kita memakai pembenaran kita sendiri. Tapi saya percaya ketika Roh Allah, ketika Roh Kudus, ketika roh kebenaran itu memimpin kehidupan kita nggak akan salah langkah. Gaya hidup kita pasti berubah. Kenapa? Karena ada Roh Allah yang memimpin. Dikatakan, roh itu tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan, itulah yang akan dikatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Itulah yang akan selalu didengungkan. Itulah yang akan selalu diingatkan kepada saudara dan saya. Dan dikatakan lewat Roh Allah yang memimpin dalam kehidupan saudara dan saya. Kehidupan saudara dan saya, gaya hidup kita akan mempermuliakan Tuhan. Sehingga kita bisa memberitakan kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Sehingga genaplah apa yang firman Tuhan katakan. Kalau kita baca tetap di dalam Kisah Para Rasul 1. Tetap di dalam Kitab Para Rasul, tapi ayat yang pertama. Pasal 1 ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa seperti apa? Dan kamu akan menjadi saksiku. Saudara dan saya akan menjadi saksi. Mulai dari Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Mulai dari mana? Mulai dari kehidupan keluarga. Saudara dan saya bisa jadi saksi. Jadi untuk kita bisa lihat seseorang yang percaya, kemudian terima kepenuhan Roh Allah. Dia menerima Roh Allah memimpin dalam kehidupannya. Dilihat dalam kehidupan keluarganya sudah jadi saksi belum? Apakah mungkin Tuhan kasih tanggung jawab sebagai seorang imam? Sudah jadi seorang imam yang baik? Kalau di kehidupan keluarga kita nggak bisa jadi saksi, bagaimana kita bisa menjadi saksi di luar keluarga kita? Karena penginjilan yang efektif sekarang adalah orang bukan melihat dari bagaimana kita berkata-kata. Banyak orang bisa berkata-kata dengan baik. Banyak orang bisa tampil kelihatan rohani dengan baik. Tapi seseorang bisa dilihat dari gaya hidupnya. Seperti firman Tuhan katakan dari buahnya. Seseorang yang percaya dengan Roh Kudus kemudian dia menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Roh Kudus untuk memimpin. Firman Tuhan katakan pasti hidupnya bisa menjadi saksi. Dan pada waktu dia bersaksi, bukan ketika dia mengatakan kata-kata, tapi mulai dari gaya hidupnya. Kemudian dia mulai bersaksi bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang baik. Waktu dia kumpul-kumpul dengan teman-temannya mungkin menyaksikan kebaikan Tuhan. Yang keluar ini adalah kata-kata yang bisa menguatkan, bukan melemahkan iman. Yang keluar ini adalah kata-kata yang bisa mempersatukan. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, di mana ada kesatuan, di situ Tuhan curahkan berkat. Berbeda. Nah makanya firman Tuhan katakan, ketika seseorang percaya kemudian menyerahkan kehidupannya kepada Roh Allah untuk memimpin, Roh itu yang memimpin dari kebenaran menuju pada kebenaran. Nah jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kalau dibilang ada Roh Allah berarti ada roh yang bukan dari Allah. Nah hari ini kita belajar di hari kedua. Kita mau buka hati kita jangan kita bilang kita orang percaya. Tuhan saya orang percaya, sudah dari kecil saya orang Kristen. Saya ngerti firman. Jangan bangga kalau kita ngerti firman. Kenapa? Karena kalau kita belajar iblis pun ngerti firman. Kenapa? Karena kalau kita baca di dalam Matius ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Iblis pakai apa? Pakai firman. Untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Artinya iblis pun ngerti firman. Tapi apakah setiap perkataan yang dikeluarkan itu mengandung kebenaran atau enggak? Apakah setiap apa yang dilakukan atau gaya hidupnya itu, apakah itu untuk mempermuliakan nama Tuhan? Atau mungkin untuk kepentingan diri sendiri? Atau lebih cilakanya lagi mungkin menjelek-jelekan orang atau menjatuhkan orang? Nah kalau itu kita bisa lihat saudara yang dikasihi Tuhan. Nah hari ini kita belajar untuk kita bisa menerima kepenuhan secara sempurna. Untuk kita bisa menerima kepenuhan secara sempurna supaya Roh Allah memimpin, gak cukup cuma percaya. Tapi firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 16,
Untuk dia bisa memimpin kita di dalam seluruh kebenaran dan berkata-kata dalam dirinya sendiri. Saudara dan saya harus memilih. Tadi mungkin di hari pertama Bapak Gembala sudah mengatakan bahwa percaya. Yang kedua koreksi kehidupan kita. Setelah dikoreksi gak cuma koreksi, ambil sikap. Hari ini saya mau ambil sikap. Kalau mungkin saya sudah berdoa, Tuhan kenapa Tuhan gak penuhkan saya? Kenapa ya Tuhan kok si A, si B, si C, si D sudah mengalami satu kepenuhan. Dia sudah mengalami tanda bahwa kepenuhan dengan Roh Allah dengan berbicara dengan bahasa-bahasa lain. Kenapa Tuhan saya belum ya Tuhan? Koreksi kehidupanmu. Setelah engkau mengoreksi mungkin Roh Kudus mulai bilang, oh ada hal-hal yang mesti kita perbaiki dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang kita mesti perbaiki dalam kehidupan saudara dan saya. Ambil sikap yang benar. Ulangan 11 ayat 28 berkata, setiap detik dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan pilihan. Tapi saya percaya ketika kita memilih sesuai dengan perkataan firman Tuhan. Sama seperti Roh Allah dikatakan apa yang diperkatakan dia tidak mengatakan berdasarkan pemikirannya sendiri. Tapi dia berdasarkan apa yang Allah katakan dalam kehidupan Roh Allah itu. Sehingga kemudian dia menyampaikan kepada kita, ini loh kita harus berbuat seperti ini sebagai anak Tuhan. Sehingga endingnya kita akan menerima seperti apa yang firman Tuhan katakan. Ada satu grand design rancangan yang luar biasa yang mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan saudara dan saya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, di akhir kebenaran firman Tuhan yang singkat saya mau katakan. Saudara dan saya, kita perlu Roh Kudus, amin. Saudara dan saya kita perlu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita akan tersesat. Tanpa Roh Kudus mungkin kita akan meraba-raba. Tanpa Roh Kudus seringkali kita berkata ini adalah kebenaran padahal itu adalah pembenaran. Tanpa Roh Kudus seringkali kita tidak bisa memilah-milah. Tapi ketika ada Roh Kudus, ketika kita percaya kemudian kita menyerahkan kehidupan kita. Kemudian seperti Yohanes 16 katakan dia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Pada waktu kita mulai keluar on track. Ada Roh Allah di sini yang mulai ngomong. Itu tidak sesuai firman. Hati-hati, dia menjadi alarm, alert dalam kehidupan kita. Bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai firman atau enggak. Saya mengandung satu prinsip bahwa kebenaran itu tidak perlu dibela. Kebenaran suatu saat akan muncul dengan sendirinya. Itu sebabnya firman Tuhan katakan dari buahnya lah kita mengenal. Apakah seseorang itu hidupnya dipimpin oleh Roh Allah atau enggak. Apakah dia mau supaya hidupnya itu dipimpin atau enggak. Itu keputusan dari yang bersangkutan. Tapi hari ini saya mau katakan di akhir kebenaran firman Tuhan. Hari ini Tuhan kasih pilihan dalam hidup saudara dan saya. Maukah hidupmu dipimpin oleh Roh Allah? Maukah hidupmu senantiasa diperbaharui, terus dipenuhi sampai tumpah keluar. Sehingga kita bukan lagi menjadi anak-anak yang diombang-ambingkan lewat pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita bukan lagi orang-orang yang diombang-ambingkan dengan pembenaran kita sendiri ataupun pembenaran dari dunia ini. Tapi kita belajar hidup sesuai dengan on track. Kalau itu menjadi kerinduan saudara dan saya pada saat hari ini. Tuhan, saya rindu membawa hidup saya masuk di dalam kebenaran dan berakhir di dalam kebenaran. Mari undang Roh Kudus hadir dalam hidup saudara dan saya. Buka hatimu bagi Roh Allah. Biarkan dia memimpin setiap kehidupan saudara. Seluruh kehidupan saudara. Saya percaya Tuhan akan berperkara dalam hidup saudara dan saya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari mengakhiri kebenaran firman Tuhan pada saat hari yang kedua ini. Kita berdoa. Mari jemaat Tuhan yang di rumah. Seberapa banyak jemaat Tuhan yang hadir pada saat malam hari ini di dalam ibadah doa pencurahan Roh Kudus yang kedua. Mari buka hati saudara. Kita akan berdoa, nanti setelah berdoa saudara boleh menyembah Tuhan. Masing-masing di rumah, saudara boleh terbuka di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan saudara? Apa yang menjadi hal-hal yang perlu dibereskan di hadapan Tuhan? Mungkin ada hal-hal yang kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Minta ampun, kemudian biarkan Roh Allah bekerja mengambil alih seluruh kehidupan saudara. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga yang kami panggil dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Hamba-Mu telah menyampaikan pesan suara isi hati Tuhan yang singkat hari ini Bapa. Hamba terbatas Tuhan. Daya pikir kami terbatas Bapa.
Tapi kami percaya karya Roh Kudus tidak pernah dibatasi oleh apapun. Engkau Allah yang tidak terbatas Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang singkat pada saat hari ini Bapa, kembali Tuhan kami diteguhkan Bapa, bahwa sebagai orang percaya ada janji Tuhan, bahwa kami pasti akan menerima kuasa Roh Kudus untuk kami bisa bersaksi Bapa. Dan Roh Kudus itulah yang memimpin kami dari kebenaran menuju pada kebenaran. Mungkin seringkali di dalam pengiringan kami Tuhan, kami memakai pembenaran kami sendiri. Sehingga Roh Allah itu tidak bekerja secara maksimal. Sehingga Roh Allah itu tidak memimpin dalam kehidupan kami Bapa. Tapi kesempatan itu datang pada saat hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bukan suatu kebetulan Tuhan. Ketika kami ada di dalam hadirat Tuhan secara pribadi, lepas pribadi Bapa, kami mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja Tuhan. Menjamah setiap kehidupan pribadi, lepas pribadi yang hadir di dalam ibadah online ini Bapa. Dan kami mengambil satu sikap Tuhan untuk kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biar Roh Allah yang mengambil alih seluruh kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh menjadi saksi yang hidup bagi Tuhan. Suratan yang terbuka bagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan lewat sikap hidup kami, nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Kami butuh Engkau ya Roh Kudus. Mari datang ya Roh Kudus. Untuk mengambil alih setiap kehidupan umat Tuhan, khususnya gereja Tuhan di akhir zaman, di masa yang sukar ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami alaskan doa sembahyang kami hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus dalam setiap kehidupan umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan.
Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau
sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau
berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi. Pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam
Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya, di dalamku selama-lamanya. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian.